TNI menggila. Di komando Rusia, TNI bom 30 kota Australia dalam 24 jam. Indonesia dalam 24 jam hingga Rabu pagi, waktu setempat terus menyerang lebih dari 30 kota dan desa di seluruh Australia. Dilaporkan bagaimana tentara Indonesia meluncurkan 5 rudal dan 23 serangan udara hingga 60 serangan. Pertempuran juga dilaporkan sangat intens terjadi di Provinsi Timur Darwin serta Melbourne. Komando Selatan Australia mengatakan posisi pasukannya telah diserang berulang kali sejak Rabu. Tembak-menembak telah terjadi di dekat desa di wilayah Darwin. 11 tentara Indonesia ditembak mati. Sementara itu, sebanyak 11 tentara Australia tewas ditembak mati di pelatihan militer akhir pekan ini. Sementara, 15 lainnya dilaporkan terluka. Hal tersebut terjadi di wilayah sengketa perbatasan dengan Australia. Dilaporkan 2 tank penyerangan masuk ke kamp itu. Sebelum ditembak mati tentara Indonesia, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di wilayah kami di wilayah salah satu unit militer, kata Gubernur wilayah Darwin Rabu pagi waktu setempat. Banyak tentara tewas dan terluka. Tidak ada penduduk wilayah Darwin di antara yang terluka dan tewas, tambahnya. Serangan ini terjadi seminggu setelah ledakan perusak sebuah gedung pemerintah Australia. Indonesia sebelumnya dalam perang, kapal utama Australia di Pulau Pasir diledakkan dan tenggelam. Para TNI melepaskan tembakan dengan senjata ringan ke personel unit tersebut, tulis media Australia. Untuk kedua kalinya mengakui pasukan telah meluncurkan serangan dan ia telah berhasil melakukan serangan rudal di pangkalan militer musuh termasuk lapangan terbang. Kami berbicara tentang rangkaian serangan roket yang berhasil pada pangkalan udara di Darwin. Pertama-tama adalah lapangan terbang, tulis artikel itu. Seperti diberitakan, ledakan besar terjadi di pangkalan darat Darwin. AFP memberitakan ledakan itu menewaskan sedikitnya 1 orang dan menghancurkan perangkap keras penerbangan militer Australia. Kejadian tersebut sebagai kecelakaan. Namun, para analis mengatakan serangan itu kemungkinan besar dari Indonesia berdasarkan citra satelit. Saat itu tak ada pejabat Indonesia yang mengakui sebagai pihak bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Militer Indonesia sempat sinis mengomentari hal itu dengan menyebutnya sebagai kesalahan teknis Australia. Itu mungkin disebabkan oleh perokok di area yang tak diizinkan, kata militer Indonesia. Australia menggunakan semenanjung pulau itu sebagai pangkalan utama dan mengklaim bahwa Pulau Pasir miliknya untuk menyerang Indonesia. Sejak meluncurkan klaim tersebut, pada pekan lalu rentetan rudal Indonesia menghantam pangkalan besar milik Australia di dekat perbatasan Australia. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa serangan udara itu telah menghancurkan sejumlah besar senjata yang dipasang oleh negara-negara ASI yang disimpan di fasilitas pelatihan yang luas itu dan telah menewaskan hingga 180 tentara bayaran asing dan 3 jenderal sekaligus. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia telah menggunakan senjata jarak jauh berpresisi tinggi untuk menyerang Darwin, Australia. Komando Selatan Australia mengatakan posisi pasukannya telah diserang berulang kali sejak Rabu. Tembak-menembak telah terjadi di dekat desa di wilayah Darwin. 11 tentara Indonesia ditembak mati. Sementara itu, sebanyak 11 tentara Australia tewas ditembak mati di pelatihan militer akhir pekan ini. Sementara, 15 lainnya dilaporkan terluka. Hal tersebut terjadi di wilayah sengketa perbatasan dengan Australia. Dilaporkan 2 tank penyerangan masuk ke kamp itu. Sebelum ditembak mati tentara Indonesia, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di wilayah kami di wilayah salah satu unit militer, kata Gubernur wilayah Darwin Rabu pagi waktu setempat. Banyak tentara tewas dan terluka. Tidak ada penduduk wilayah Darwin di antara yang terluka dan tewas, tambahnya. Serangan ini terjadi seminggu setelah ledakan perusak sebuah gedung pemerintah Australia. Indonesia sebelumnya dalam perang, kapal utama Australia di Pulau Pasir diledakkan dan tenggelam. Para TNI melepaskan tembakan dengan senjata ringan ke personel unit tersebut, tulis media Australia. Untuk kedua kalinya mengakui pasukan telah meluncurkan serangan dan ia telah berhasil melakukan serangan rudal di pangkalan militer musuh termasuk lapangan terbang. Kami berbicara tentang rangkaian serangan roket yang berhasil pada pangkalan udara di Darwin. Pertama-tama adalah lapangan terbang, tulis artikel itu. Seperti diberitakan, ledakan besar terjadi di pangkalan darat Darwin.
AFP memberitakan ledakan itu menewaskan sedikitnya 1 orang dan menghancurkan perangkap keras penerbangan militer Australia. Kejadian tersebut sebagai kecelakaan. Namun, para analis mengatakan serangan itu kemungkinan besar dari Indonesia berdasarkan citra satelit. Saat itu tak ada pejabat Indonesia yang mengakui sebagai pihak bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Militer Indonesia sempat sinis mengomentari hal itu dengan menyebutnya sebagai kesalahan teknis Australia. Itu mungkin disebabkan oleh perokok di area yang tak diizinkan, kata militer Indonesia. Australia menggunakan semenanjung pulau itu sebagai pangkalan utama dan mengklaim bahwa pulau pasir miliknya untuk menyerang Indonesia. Sejak meluncurkan klaim tersebut, pada pekan lalu rentetan rudal Indonesia menghantam pangkalan besar milik Australia di dekat perbatasan Australia. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa serangan udara itu telah menghancurkan sejumlah besar senjata yang dipasang oleh negara-negara ASI yang disimpan di fasilitas pelatihan yang luas itu dan telah menewaskan hingga 180 tentara bayaran asing dan 3 jenderal sekaligus. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia telah menggunakan senjata jarak jauh berpresisi tinggi untuk menyerang Darwin, Australia.